Ketika kamu kemarin ditanya prestasinya apa aja di sekolah, jawabanmu gimana? Ya, saya jawabnya pernah ikut seleksi LKS, terus itu aja sih. Ketua itu tadi nggak mau bilang? Enggak aku sebut. Oke, habis ini disebut. Itu pentingnya CV ya. Sebutan kamu pernah jadi ketua Kasekbid dan lain-lain, kamu sebut gitu. Nah, kemudian misalnya dulu diajarin apa aja di sekolah, itu sebenarnya pertanyaannya sebenarnya mau ngetes kamu seberapa jauh kamu nge-review apa yang kamu pelajari. Coba contoh jawab dulu. Mas Jati diajarin apa aja di sekolah? Dulu waktu di sekolah saya pernah diajari tentang mesin kendaraan, terus kelistrikan kendaraan. Jawabannya bukan saya pernah diajari. Pertanyaan saya, kamu pernah diajari apa? Jawabannya saya dulu di sekolah saya belajar. Oke, ulangi. Saya dulu saya di sekolah belajar. Saya di sekolah belajar mengenai mesin kendaraan, terus kelistrikan kendaraan sama sasis. Oke, kamu bisa detailkan jawabanmu nggak? Mesin kendaraan yang kamu pernah oprek di sekolah, di tempat magang itu yang apa? Waktu di sekolah saya contoh mesinnya itu model VVTi. Itu terus sama coba diinget-inget. Kalau VVTi toh jangan ditambahin. Yeah. VVTi paling kemudian interviewer setelah kamu kayak begitu tuh ngasih penekanan. VVTi itu apa sih, Mas? VVTi itu adalah model jenis kendaraan, tipe mesin kendaraan. Iya, apa? Kamu kemarin jawab gini di PMB? Iya, ada yang lupaan itu. Ada yang lupa. Iya, ada yang lupa. Pertanyaannya ini aja sebenarnya. Gini, jadi wawancara kerja itu nggak akan lagi membahas buku pelajaran. Yang diminta, yang diinginkan HRD ketika wawancara kerja itu adalah jawaban yang dimengerti bahasanya oleh kita. Jadi kita kalau ngobrol itu misalnya apa, bagian mesin yang sering rusak misalnya apa? Untuk bagian mesin yang sering rusak yaitu di area piston sama silinder. Nah, misalnya kita ngomong, wah itu loh kemarin pistonnya rusak, silindernya rusak, itu cukup orang HRD akan ngerti bahwa kamu sudah paham gitu ya. Terus kamu riset, kalau BMW itu nggak ada mesin VVTi, kamu cari tahu mesinnya BMW itu apa mesinnya BMW? Elektrikal. Nah, elektrikal berarti kamu bilang gitu, saya bisa di elektrikal juga Pak, saya pernah pegang ini sampaikan. Itu sebagai bagian dari pengalaman kamu. Sebenarnya kamu nggak bisa jawabin itu nggak masalah karena itu bisa dipelajari, tapi bagaimana cara kamu menghandle ketidakmampuanmu itu yang penting. Nah, gimana caranya supaya kamu bisa menghandle ketidakmampuanmu sebelum kamu wawancara? Ini nanti anak-anak berarti ikut wawancara Hino juga, Bu? Belum. Oh, belum ya? Oh, nanti ada. Nah, berarti kamu cari tahu dulu tentang Hino. Hino itu apa? Hino itu apa? Hino adalah suatu perusahaan truk dan bis. Gini jawabnya. Hino itu apa sih? Yang saya tahu Pak, Hino itu adalah perusahaan truk dan bis, tapi yang pernah saya pelajari, Hino itu kamu di bis apa di truk? Di truk. Di truk. Nah, jenis mesin yang pernah saya pelajari untuk Hino itu mesin truk apa? Diesel. Nah, diesel. Ya. Kamu hafal nomor seri-serinya? Belum. Hafalin. Itu harus dicari. Bukan dihafalin, dicari tahu aja. Kamu di tempat magang pegang mesin apa? Mesin kebanyakan diesel sih Pak. Iya, nama mesinnya. Kayak kamu tadi kalau VVTi itu punyanya merek apa itu? VVTi. Teknologinya siapa?
Jepang kayak. Merek. Betul. Kurang tahu. VVTi punya siapa? Nah, Toyota sama Daihatsu. Tuh. Yang kamu pernah bongkar VVTi di sekolah mobil apa? Sudah bongkar aja Pak, sudah dipisah dari kendaraan. Mobil apa itu? Mesinnya mobil apa itu? Kamu harus tahu. Xenia mereknya Toyota. Daihatsu. Kalau Toyota Avanza. Nah, makanya kamu riset dulu. Gitu. Kamu nanti ditanya, misalnya contoh BMW gitu ya. Pernah tahu ini Mas, kalau mobil BMW, mobil kesukaanmu apa Mas dari BMW Mas? Kamu nggak bisa jawab, wah ribet kamu. Gitu. Contoh misalnya, kamu ditanya BMW gimana Pak? Wah, kalau saya Pak ya nggak tahu Pak ya. Saya itu kelahiran 2007. Tapi kok saya suka seri E ya Pak ya. Misalnya gitu, aku nggak ngerti BMW seri E yang kayak apa, nggak ngerti aku. Misalnya gitu, tapi kamu riset dulu. Iya. Coba misalnya, ya ada seri E. Nah, misalnya bilang, kalau saya secara model itu sukanya E36 Pak. Soalnya walaupun dia mobil klasik tapi cocok untuk anak muda banget. Nah, misalnya gitu. Kamu jadi tahu, oh anak ini ngerti nih tentang BMW. Jadi kamu masuk perusahaan nggak random gitu. Iya. Nah, kan dicari tahu gitu. Si temanmu yang dulu jawab ketika wawancara BMW mau bikin mobil baru siapa ya? Waktu latihan itu. Ya. Reno kalau nggak salah. Reno ya? Iya. Nggak ikut sekarang? Enggak. Udah diterima di BMW? Enggak. Oh enggak juga. Nah itu, jadi waktu itu Reno jawab, kamu mau melakukan apa 10 tahun ke depan di BMW? Saya mau bikin mobil baru Pak. Enggak, karena kamu ngelamarnya kan mekanik atau teknisi kan misalnya. Iya. Nah kamu harus tahu, kamu mau melamar di posisi apa. Itu ya. Kamu mau melamar di posisi apa, dan pertanyaannya itu nanti akan relate ke sana. Makanya kamu riset dulu. Gitu. Oke, silakan duduk Mas Ilmi. Permisi Pak. Ya, silakan. Set. Oke. Nah, sudah. Oke, Mas Ilmi, apa kabar? Baik Pak. Iya. Gimana perjalanan dan tadi menunggu sebelum masuk ruangan? Agak grogi dikit. Oh, agak grogi. Ya, wes. Yaudah, kalau agak grogi, gini aja. Mas Hilmi di perusahaan ini mau ngelamar di bagian apa? Kebetulan saya ingin menjadi seorang mekanik Pak di perusahaan ini. Mekanik. Sebelum jadi mekanik di sini, misalnya kalau saya mau tanya, apa pengalaman yang berkaitan dengan perusahaan kami? Itu pengalaman saya Pak. Pengalaman saya memiliki pengalaman dalam bidang overhaul engine. Setelah itu di assembly dan assembly dari komponen engine dari diesel. Dan juga saya memiliki wawasan tentang mesin. Oke, itu kamu dapat wawasan pengalaman kayak begitu di mana? Saya dari yang pertama saya belajar di sekolah, dan saya juga mendapatkan pengalaman tambahan dari melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. Oh. Oke. Kemudian kamu tahu perusahaan Hino ini dari mana? Saya melakukan research di internet dan juga sedikit rekomendasi dari sekolah. Oke, apa menurutmu perusahaan Hino ini? Perusahaan Hino adalah perusahaan dari Jepang yang membuat kendaraan komersial seperti truk, bus, dan juga kendaraan-kendaraan untuk melakukan distribusi. Oke, apa yang bikin kamu tertarik di Hino? Saya tertarik di Hino karena dengan rangkaian mesin dieselnya. Itu yang tadi. Saya tertarik karena saya juga mengetahui tentang seri-seri Hino, yaitu seri Hino 200, 500, dan 700. Oh, kamu pernah pegang yang mana itu? Saya
Kebetulan saya di saat melakukan kegiatan PKL saya lebih cenderung yang Hino 500. Oh, Hino 500. Pada saat praktek kamu mengalami kesulitan nggak, atau apa yang pernah kamu dapatkan di tempat praktek tentang mesin Hino 500? Saya mendapatkan pengalaman experience baru, yaitu tentang bagian-bagian yang belum saya pernah pelajari saat di sekolah. Yaitu seperti model transmisi, saya itu ada yang namanya pospom, yang disebut pospom, itu dengan konstruksi mesinnya yang berbeda. Biasanya penyakitnya 500 itu apa sih? Lebih sering di undercarriage, di kaki-kaki. Oke, itu di bagian mesinnya? Di bawahnya. Enggak, kalau bagian mesinnya? Kalau bagian mesinnya itu bermasalah apa? Yang sering bermasalah yaitu di pospomnya, karena sering kehilangan energi. Oke. Terus rencanamu di Hino ini kamu mau ngapain? Kebetulan rencana saya memasuki perusahaan Hino yaitu ingin menjadi seorang mekanik dan juga menambah ilmu. Menurut yang saya ketahui, Menurut yang saya ketahui, untuk seorang mekanik baru memerlukan 3-4 tahun untuk mencari pengalaman baru atau ilmu baru dalam suatu perusahaan. Oke, lanjutin. Siap. Oleh karena itu saya di sini akan saya berharap bisa mendapatkan kontrak minimal 3 atau 4 tahun. Oke, itu. Tapi sekarang Omnibus Law maksimal 3 tahun. Jadi kamu ngomongnya 3 tahun. Minimal 3 tahun. Gitu. Terus nanti kalau setelah 3 tahun rencanamu apa? Asik, jebakan nih. Jika saya memiliki kontribusi yang bagus, saya akan melanjutkan kontrak saya dalam perusahaan ini. Dan jika saya memiliki kontribusi yang jelek, saya bisa mengurangi kontraknya. Bukan mengurangi kontrak, saya bisa mempertanggungjawabkan kinerja saya dan saya akan mengevaluasi diri saya, gitu.